Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Zuhud, Imam Ahmad bin Hambal mencatat riwayat murid-murid Nabi Isa yang hendak meniru gurunya berjalan di atas air. Berikut riwayatnya. Suatu ketika para Hawari, teman atau murid Nabi Isa, tidak menemukan nabinya. Mereka keluar untuk mencarinya. Mereka menemukannya tengah berjalan di atas air. Sebagian dari mereka berkata, "Ya Nabi Allah, apakah kami harus berjalan di atas air ke arahmu?" Nabi Isa menjawab, "Iya." Kemudian sebagian Hawari itu meletakkan satu kakinya di air, lalu meletakkan kaki lainnya, maka tenggelamlah kaki mereka. Nabi Isa berkata, "Kemarikan tanganmu, wahai orang yang pendek iman. Andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji atau atom, dia pasti bisa berjalan di atas air." Imam Ahmad bin Hambal dalam Al-Zuhud. Keyakinan memang sukar diukur dari luar. Tidak ada alat yang memungkinkan kita dapat mengukur keyakinan orang lain dengan tepat. Kita hanya bisa memprediksi atau menilainya, tapi tidak mungkin bisa memastikannya. Orang yang paling mengetahui keyakinan adalah orang itu sendiri, bukan ayah, ibu, dan teman-temannya, tapi orang itu sendiri. Dalam kisah di atas, Nabi Isa alaihissalam mengkritik murid-muridnya karena kaki mereka masih tenggelam di dalam air ketika hendak mendatanginya. Ia menyebut mereka, "Wahai orang yang pendek imannya." Penyebutan Nabi Isa ini bukan tanpa alasan. Ada pelajaran besar dari penyebutan tersebut. Jika diuraikan, kira-kira seperti ini. Nabi Isa meyakini betul bahwa kebaikan Allah tidak bisa diukur dengan bahasa pujian tertinggi sekalipun. Misal diucapkan yang maha hingga berjuta triliun, masih jauh dari kata mendekati. Kebaikannya tidak bisa diistilahkan, kasih sayangnya tidak bisa dibahasakan. Allah melebihi segala ukuran yang ada di pikiran dan bahasa manusia. Dengan kebaikan dan kasih sayang yang teramat besar tersebut, Allah akan mengabulkan setiap keinginan hambanya selama mereka yakin dan pasrah sepenuhnya. Kita tidak sedang bicara yakin yang tampak dari luar atau yakin yang sekedar basa-basi karena kita mengaku orang beriman, tapi yakin yang murni, yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Contoh paling sederhana adalah kisah di atas. Ketika murid atau sahabat Nabi Isa mencoba berjalan di atas air, kaki mereka tenggelam. Mereka tidak bisa menapaki air seperti menapaki bumi. Melihat itu, Nabi Isa tahu di hati mereka masih ada keraguan. Mereka tidak yakin bahwa mereka bisa berjalan di atas air. Padahal dengan izin Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meminta dengan penuh keyakinan. Tidak masalah jika keyakinannya hanya sebesar biji atau atom yang kecil. Selama keyakinan itu murni ketika mereka memintanya, dengan izin Allah tidak ada yang mustahil. Rasulullah pernah bersabda, "Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali perbuatan baik." Imam Ibnu Mulakin Al-Ansari. Ini menunjukkan bahwa dengan doa, seseorang dapat merubah takdirnya. Allah memberikan peluang besar pada manusia untuk meminta segala sesuatu. Selama di hatinya bersemayam keyakinan yang murni, doanya akan dikabulkan. Jika kita bicara jujur, kita pasti mengenali ketidakyakinan kita ketika berdoa. Misalnya, ketika kita meminta diberikan mobil saat ini juga, atau meminta kemanapun kemampuan terbang, meskipun lidah dan hati kita mengucapkannya. Lubuk hati kita yang terdalam tidak yakin doa itu akan terkabul. Tanpa sadar, hati kita berujar, "Apa iya ya? Tidak mungkin ah." Dan ujaran lainnya. Artinya, kita sedang meminta sesuatu yang kita sendiri tak yakin dengan permintaan itu. Sedangkan Allah Maha tahu apa yang di langit dan apa yang di bumi, apa yang di lidah dan apa yang di hati. Gerak-gerik terkecil di hati kita pun Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, selama hati kita diselimuti keraguan, kita tak akan pernah mampu mencapai apa yang kita minta sendiri. Sebab itu Nabi Isa mengatakan, andai saja anak Adam memiliki keyakinan sebesar biji atau atom, dia pasti bisa berjalan di atas air. Ya Nabi Isa memang berkata seperti itu.
Memang ada sebagian orang yang tidak mempercayainya. Yang jelas, jika menghidupkan orang mati saja bisa dilakukan dengan izin Allah, apalagi sekedar membuat murid-muridnya berjalan di atas air. Lagi pula, keyakinan Nabi Isa kepada Allah tidak lagi menyisakan sedikit pun keraguan di hatinya. Pertanyaannya, pernahkah sekali saja kita yakin bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita? Wallahu a'lam bishawab.